Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BMI Hong Kong yang menyajikan informasi-informasi untuk kawan-kawan semuanya. Nah, kali ini informasi ini datang dari kawan kita kemarin minggu, yang dimana diberitakan oleh stasiun televisi Hong Kong itu mengenai jualan secara ilegal, dan lokasi jualan tersebut adalah di Causeway Bay, pinggir jalan, tepi-tepi jalan. Mereka melakukan transaksi penjualan, kemudian juga melakukan masak di beberapa pinggir-pinggir jalan, jadi menghiasi pinggiran jalan di area Victory Park atau Causeway Bay, yang biasanya buat nongkrong kawan-kawan buruh migran yang kerja di Hong Kong. Orang bilang bahwa Causeway Bay itu adalah tempat liburan, tempat yang dituju oleh kawan-kawan buruh migran Indonesia yang kerja di Hong Kong. Nah, tidak hanya Causeway Bay, di Mongkok, Taipo, kemudian di Tsuen Wan, jadi semuanya itu ada tempat nongkrongnya BMI Hong Kong. Terus kalau bulan kemarin itu kan ada di Taipo juga, terus kemudian Mongkok disoroti. Nah, kali ini itu di Causeway Bay. Nah, kemarin juga di Sentral disoroti juga, mereka jualan menggoreng. Kemudian pas ditanyain oleh reporter TV tersebut, mereka jawabnya tidak tahu. Kamu dijual ya? Tidak tahu. Jadi segala apa yang ditanyakan mereka jawabnya tidak tahu, dan tidak tahu, itu saja ya. Nah, kemarin minggu kemarin, tanggal 1 November, pihak dari stasiun televisi Hong Kong itu juga melakukan, ibaratnya adalah melakukan pencarian berita, yang dimana CC Indonesia juga dijadikan bahan beritanya mereka. Dan tentu kawan-kawan sangat menyayangkan hal ini ya. Banyak kawan-kawan yang menghujat, kemudian banyak kawan-kawan yang membuli, kemudian memaki tentang kejadian kemarin minggu. Katanya mbak-mbak Indonesia itu tidak mau mendengar dan memperburuk, mempermalukan bangsa kita, seperti itu yo. Apakah ketika saya membahas di channel ini itu akan membuli mereka atau memperburuk mereka atau memaki mereka? Sekali lagi, bahwa channel ini bukan untuk memaki mereka kemudian membuli mereka. Sekali lagi, ini adalah pelajaran buat mereka semuanya. Suatu saat mereka akan menanggung segala akibatnya. Nah, channel ini hanya akan memberikan informasi-informasi pelajaran untuk kita semuanya, bagaimana kita menghadapi kasus yang mereka lakukan itu. Apakah kita mendukung? Tidak, kita tidak mendukung hal-hal yang tidak baik. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu informasi, kasus, ataupun info tentang hal itu? Sekali lagi, buat kawan-kawan saya tegaskan, jangan share video, jangan share foto-foto, apalagi share video di YouTube ataupun fanspage-nya TV tersebut. Jadi jangan pernah di-share. Kalau kalian sayang kepada bangsa kalian, semakin kalian share itu akan memperkeruh keadaan. Biarkan orang sini, TV sini, petugas imigrasi akan bertindak. Tetapi kawan-kawan cukup share di grup, dibahas. Tetapi jangan sampai kawan-kawan nge-share dari grup orang Hong Kong, kemudian share dari orang Hong Kong sendiri, apalagi dari YouTube pemilik berita atau TV tersebut maupun fanspage si pemilik TV tersebut, karena itu akan menguntungkan mereka. Semakin itu menguntungkan mereka, mereka akan terus mengorek borok kita. Jadi jangan sampai kita melakukan hal itu. Cukup kalian ambil foto, kemudian silakan kita bahas di grup kita. Kan kita ada punya grup lah, curhatan BMI Hong Kong, job BMI Hong Kong. Silakan kawan-kawan bahas di situ, tapi jangan nge-share fanspage milik mereka ataupun YouTube milik mereka. Semakin mereka semakin banyak yang lihat, maka mereka akan melakukan hal itu lagi. Jadi biarkan saja. Ingat,
jaga nama baik bangsa kita. Dan ingat, bukan karena kita itu mendukung mereka yang jualan, tetapi kita harus mematahkan mereka juga atau pemilik beritanya. Jadi jangan sampai ya kawan-kawan share ya. Dan apa sih akibatnya kalau sampai kita meledakkan berita itu yang rugi kalian sendiri loh rek. Bukan masalah bangsa kita akan tercoreng, tapi itu akan memperlebar jurang diskriminasi terhadap kita sama orang sini, sama pekerja lokal kayak Filipina, Bangladesh. Itu malah akan membuat kita sendiri yang rugi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kejadian itu ada pembatasan PRT asal Indonesia yang akan bekerja di Hong Kong. Jadi nanti takutnya kita akan dibatasi. Jadi kawan-kawan tolong untuk diperhatikan, jangan share video dari fanspage mereka, YouTube mereka. Jadi saya peringatkan itu. Yang ketiga, akan menciptakan bulian, makian orang sini terhadap kita semuanya. Walaupun yang salah adalah mereka, teman kita, tapi kita akan terkena juga. Bahkan majikan Anda juga akan memaki-maki Anda, bully Anda karena masalah tersebut. Mereka mengira bahwa orang semuanya sama. Jika orang satu itu kena masalah, mereka pasti akan membawa semuanya. Bahkan bangsa kita juga akan dibawa. Ingat, jadi tolong perhatikan itu. Yang keempat, dibully pasti kita akan direndahkan. Yang Indonesia ya, gitu ya rek yo. Jadi tolong kita harus menjaga itu semuanya. Yang kelima, kita dianggap merugikan pengusaha warung ataupun bahkan bisa merugikan orang Hong Kong, negara Hong Kong. Kenapa kok bisa merugikan? Karena restoran di daerah Causeway Bay itu bayarnya mahal, tapi kalian tidak membayar biaya sewa tempat. Mereka rugi karena kalian jualan di tepi-tepi. Jadi kalian dianggap yang jualan itu merugikan pengusaha restoran. Mereka juga bisa merugikan negara Hong Kong. Jadi tolong untuk diperhatikan hal ini. Hati-hati ya rek yo. Yang ke 7, kalian dianggap mengotori rumah. Ketika sudah dianggap mengotori rumah, otomatis kalian dibully, dimaki. Jadi tolong untuk diperhatikan hal ini kawan-kawan semuanya. Jagalah, paling tidak kalau mereka melakukan, kita jangan ikut-ikutan juga mengeser. Mengeser itu artinya bahwa mengeser dari fanspage mereka. Tolong juga jangan menulis TVB, tapi cukup aja TV nama. Jadi jangan sampai menulis nama tersebut, cukup aja TV. Terus sekali lagi saya tekankan buat kawan-kawan semuanya, saya tidak mengajak kalian untuk membuli. Saya juga tidak menge-share videonya kawan-kawan, foto-fotonya kawan-kawan. Kan mungkin sudah beredar dimanapun, kalian coba cari di Facebook kalian, pasti ada yang nge-share kejadian kemarin minggu, yaitu di tepi jalan Causeway Bay. Dan setidaknya dengan kejadian ini kita cukup mengingatkan. Tapi percaya saja, kalau kalian tetap melakukan hal yang sama, yang jualan itu loh rek, tetap melakukan sesuatu yang sama, pihak dari petugas imigrasi akan melakukan tindakan yang sangat tegas buat kalian semuanya. Kalian yang rugi, kalian akan deportasi, tidak boleh ke Hong Kong lagi, kemudian didenda, dipenjara, itu pasti. Nah, karena di dalam pasal 41 peraturan keimigrasian halaman 115 berbunyi, seluruh pelanggaran izin tinggal akan dinyatakan bersalah dan dituntut membayar denda sebesar 50.000 dolar Hong Kong dan hukuman penjara 2 tahun paling lama. Barang siapa yang menjajakan atau melakukan jual beli barang dagangan secara ilegal akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Hong Kong. Jika terapan ini sukses, ingat ini akan merambah jualan secara online juga. Jadi online juga akan bakal diperketat lagi. Berhati-hatilah buat kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.